beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-291 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rangga Lawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe terus menyerbu. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Kebo Anabrang untuk mempertahankan dirinya. Tapi Kebo Anabrang adalah seorang panglima perang muda yang cukup berpengalaman. Karena itu dia tidak gugup menghadapi serangan Rangga Lawe yang datang bertubi-tubi. Pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Nampaknya kekuatan mereka cukup berimbang. Walaupun Rangga Lawe lebih berpengalaman, tapi Kebo Anabrang lebih muda usianya. Suatu ketika, Rangga Lawe menyerang dengan gencarnya. Dia mengirimkan pukulan beruntun. Kurang ajar. Ayo, lawanlah aku. Janganlah hanya bermain lompat-lompatan. Kau seorang panglima muda, Anabrang. Namamu cukup disegani oleh pihak musuh. Jangan hanya berkelahi seperti bajing loncat begitu. Ayo, hadapilah Rangga Lawe. Mengapa kau menjadi penasaran, Rangga Lawe? Kebo Anabrang bukanlah seorang pengecut. Kalau begitu, ayo. Kita teruskan lagi pertarungan ini. Sampai salah seorang di antara kita mati berkarang tanah. Sudahlah Kakang Rangga Lawe. Sudahlah adik Kebo Anabrang. Hentikanlah perselisihan ini. Mana mungkin Rangga Lawe mau menghentikan pertarungan ini, Kakang Kamandanu. Dia adalah seorang jago. Dia seorang panglima pilih tanding. Namanya tentu akan tercemar kalau sampai dia tidak mampu mengalahkan Kebo Anabrang. Hei, Kebo Anabrang.
Lebih baik kau segera pergi dari hadapanku. Tidak ada gunanya kau melawan Ranggalawe. Kau pun sama persis dengan Nambi. Kau hanya banyak laga. Memang, aku hanya banyak laga. Lain dengan Ranggalawe. Ranggalawe adalah seorang panglima perang pilih tanding. Tapi sayang sekali, dia suka sekali mengumbar hawa nafsunya. Kelakuannya seperti babi. Babi hutan. Kalau kau benar-benar ingin menduduki jabatan Rekrian Napati, mengapa kau tidak merebutnya dari tangan Nambi? Mengapa kau harus membuat geger Balai Paseban Agung? Sudahlah, Ranggalawe. Kau harus merelakan jabatan itu jatuh ke tangan Paman Nambi. Dan terimalah bagianmu sebagai Adipati Mancanegara di Tuban. Kalau kau masih juga belum puas, sebaiknya kau turuti kata-kata Paman Nambi. Pulanglah ke Tuban. Kerahkanlah orang-orangmu dan hadapilah Majapahit. Jangan hanya pintar marah-marah lalu mengobrak-abrik isi taman ini. Ketahuilah Ranggalawe, kelakuanmu yang seperti babi hutan ini justru akan mencemarkan nama baikmu sendiri. Weh! Keparat! Setan alas kau ke bawah Nabrang! Ku bunuh kau dengan tangan-tanganku ini! Hiya! Hiya! Ada apa Arya Kamandanu? Mengapa kau datang tergopoh-gopoh? Ampun Gusti Prabu. Hamba bersama adik Kebo Nabrang sudah berusaha untuk menjalankan perintah Gusti Prabu. Kami berdua mengikuti Kakang Ranggalawe sampai di Taman Sari di sebelah istana. Ranggalawe menuju ke Taman Sari. Benar Gusti Prabu. Kakang Ranggalawe marah-marah. Dia mengacak-acak seluruh isi taman. Pot-pot kembang dipecahkan. Arca-arca dan patung-patung dihancurkan. Bahkan tanaman-tanaman perdu, tanaman-tanaman bunga dicabut dan dicampakkan ke sana kemari. Kami berdua berusaha untuk memperingatkannya. Tapi Kakang Ranggalawe tidak sudi mendengarnya. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Kebo Anabrang dan Kakang Ranggalawe. Sungguh memperhatinkan sekali keadaan Ranggalawe. Bagaimana Paman Nubusora? Ampun Gusti Prabu. Sekali lagi hamba mohon ampun atas kekurangajaran Ranggalawe. Sekarang biarlah hamba yang akan menangani anak itu. Hamba mohon diri Gusti Prabu. Baiklah Paman. Hati-hati. Ranggalawe mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Aku tidak ingin ada korban jatuh karena peristiwa ini, Paman. Baik Gusti Prabu. Hamba akan berusaha agar jangan sampai jatuh korban. Lembu Sora segera menyembah 3 kali sebelum bangkit dan melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening sesaat lamanya. Sang Prabu kelihatannya sangat prihatin. Beliau duduk termenung di atas singgasananya. Baiklah. Suasananya sudah tidak memungkinkan lagi. Iya. Sebaiknya acara persidangan kita tunda saja. Sekarang, marilah kita bantu Paman Nebusora. Persoalan Ranggalawe ini harus segera kita selesaikan. Kalau sampai berlarut-larut, akibatnya tidak akan baik bagi Majapahit. Nah, marilah kita bubaran. Salam ya Sang Prabu. Semoga para dewata selalu memberkatimu.
Rangga Lawe masih terus bertarung melawan Kebo Anabrang. Taman yang biasanya dipergunakan untuk istirahat para prajurit jaga rusak berantakan dan tanaman-tanaman perdu morat-marit. Ada beberapa puluh orang prajurit datang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Dua-duanya adalah pimpinan mereka. Pertarungan masih terus berlangsung dengan sengit. Beberapa kali Rangga Lawe dapat menyerangkan pukulannya ke tubuh Kebo Anabrang. Tapi Kebo Anabrang adalah seorang pendekar yang cukup liar. Dia segera bangun kembali dan menghadang serangan-serangan Rangga Lawe berikutnya. Pada saat itulah, Lembu Sora muncul dengan diiringkan Arya Kamandanu, Sakawuni, dan beberapa orang perwira muda. Hentikan! Hentikan Rangga Lawe! Rangga Lawe, kalau kau masih menganggap Lembu Sora sebagai pamanmu, hentikanlah perbuatanmu itu. Paman, Kebo Anabrang sudah berani menghina saya, Paman Lembu Sora. Karena itu saya ingin memberinya pelajaran yang berharga. Rangga Lawe, kau mengatakan bahwa Kebo Anabrang telah berani menghinamu. Kau pikir semua tingkah lakumu di Balai Paseban Agung Istana Majapahit tadi tidak menghina Lembu Sora? Kau sama saja telah menampar wajah pamanmu ini, Lawe. Kau tidak menyadarinya itu. Hayo jawab. Jawab, Rangga Lawe. Apa maksud Paman? Saya telah menghina Paman. Dasar orang tidak waras. Di mana kau letakkan otakmu itu, Rangga Lawe? Tidak kusangka akhirnya kau akan menjadi seperti ini. Sayang. Sayang sekali, Rangga Lawe. Sudah berapa kali kukatakan, kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kau akan mengalami kesulitan besar. Mengapa kau tidak juga mengindahkan kata-kata pamanmu ini? Siapa sekarang yang akan kau turuti? Hah? Setan dari gunung mana sekarang ini bercokol di kepalamu? Wah, Rangga Lawe. Rangga Lawe. Rupanya kau telah tersesat jalan. Paman Lembu Sora boleh beranggapan begitu, Paman. Saya tersesat jalan. Rangga Lawe telah tersesat jalan, Paman. Baiklah. Tapi setidak-tidaknya saya berjalan di atas jalan saya sendiri, Paman. Kau akan kejeblos, Rangga Lawe. Kau akan kecebur ke dalam lubang yang gelap. Tidakkah kau sadari hal itu? Sia-sia, Rangga Lawe. Sia-sia apa yang kau kerjakan selama ini. Kau sudah berjuang keras bersama kami. Tak ada seorang pun yang berani menyangkal bahwa Rangga Lawe adalah seorang pejuang sejati. Tapi mengapa sekarang ini kau menjadi begini? Oh, Rangga Lawe. Aku heran. Aku tidak habis berpikir. Hei, Rangga Lawe. Ya, Paman Lembu Sora. Kunyuk jelek. Lihat kemari. Palingkan wajahmu kemari. Kurang ajar kau. Berani sekali kau bersikap seperti itu terhadap pamanmu sendiri. Rangga Lawe. Kau sudah merusak seluruh isi taman ini. Tahukah kau apa artinya? Saya marah. Saya marah, Paman Lembu Sora. Saya kesal. Saya ingin melampiaskan kemarahan dan kekesalan saya. Saya tidak ingin berpikir panjang lebar lagi, Paman. Kalau Paman merasa malu, kalau Paman Lembu Sora merasa tercemar oleh perbuatan saya, biarlah perbuatan saya ini saya tanggung sendiri, Paman. Kalau begitu, kau harus berhadapan dengan aku, Rangga Lawe. Hayo, hadapilah aku. Hadapilah Lembu Sora. Mengapa Kebo Anabrang Panglima Muda yang belum berpengalaman itu kau tantang berkelahi? Mengapa kau tidak sekalian menantang Lembu Sora? Tidak, Paman Lembu Sora. Mengapa tidak? Saya merasa tidak pantas menantang Paman Lembu Sora. Bukankah sekarang ini kau sudah menjadi seorang yang tidak waras? Mengapa kau harus berpikir pantas atau tidak? Ayo Rangga Lawe, hadapilah pamanmu. Ayo, kita berlaga sebagai dua orang satria Majapahit. Jangan sungkan-sungkan. Maafkanlah saya, Paman Lembu Sora. Maafkanlah saya. Aku tidak percaya. Kata-katamu itu jelas untuk mengelabui mataku yang sudah tua ini. Aku tidak percaya bahwa kau minta maaf secara tulus. Kau pasti masih menyimpan ganjalan di dalam hatimu. Paman Lembu Sora,
Maafkanlah saya, Paman. Saya benar-benar menyesal. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya melakukan itu semua. Maafkan saya. Maafkan saya, Paman Lembu Sora. Tidak. Aku tidak sudi memberimu maaf. Kau sudah mencemarkan nama baik Lembu Sora. Apa kau juga tidak sadar bahwa kau juga sudah mencemarkan nama baik ayahmu, Arya Wiraraja? Oh, kau keterlaluan sekali, Ranggalawe. Saya memang keterlaluan sekali, Paman. Saya sangat menyesal, Paman. Tiba-tiba Ranggalawe mencabut keris Megalamat. Arya Kamandanu dan Kebo Anabrang terkejut. Mereka mundur beberapa langkah. Tapi Lembu Sora masih nampak tenang. Dia tetap berdiri dengan tegak di depan Ranggalawe. Jadi begitu ya. Jadi karena kau memiliki keris Megalamat, lalu kau bisa berbuat seenakmu di istana ini? Tidak, Paman. Paman Lembu Sora keliru. Saya sangat menyesal, Paman. Sungguh hina kau, Ranggalawe. Mengapa kau tidak mampu berpikir panjang? Paman Lembu Sora, bunuhlah saya, Paman. Bunuhlah Ranggalawe, Paman. Bunuhlah saya dengan keris Megalamat ini, Paman. Ayo, cepat, Paman Lembu Sora. Kalau Paman anggap semua tindakan saya ini tadi salah, cepat, bunuhlah Ranggalawe, Paman. Saya rela mati di tangan Paman Lembu Sora, Paman. Ranggalawe mengacung-acungkan kerisnya di depan Lembu Sora. Dia merintih-rintih minta dibunuh. Tapi Lembu Sora tidak menanggapinya. Panglima perang yang sudah cukup usia itu sekarang berlinangan air mata. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Ranggalawe. Sudahlah, Ranggalawe. Sudahlah. Sarungkan kembali kerismu Megalamat. Tidak mungkin aku melakukannya. Bagaimana aku bisa membunuhmu, anakku? Sudahlah. Lupakan saja semuanya. Saya merasa berdosa, Paman. Saya rela mati karena dosa-dosa saya, Paman. Jangan berkata begitu. Sudahlah. Tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Setelah itu, kita bicarakan semuanya secara baik-baik. Bagaimana, Ranggalawe? Apakah pikiranmu sudah tenang kembali? Saya sebenarnya sangat mengharapkan agar saya bisa mati di tangan Paman Lembu Sora. Saya merasa hidup saya sudah gagal, Paman. Kalau kau dapat membendung arus kekecewaanmu itu, hidupmu tidak akan gagal, Lawe. Percayalah. Tidak bisa, Paman. Kekecewaan saya ini sangatlah besar, Paman. Saya tetap tidak bisa menerima keputusan Sang Prabu. Saya tetap melihat ada ketidakadilan dalam hal ini. Dan hati kecil saya tidak bisa merubahnya, Paman. Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Kau benar-benar manusia paling goblok di dunia ini, Ranggalawe. Kau sendiri yang akan rugi karena sikapmu dan tindakan-tindakanmu yang sembrono dan ceroboh. Maafkan saya, Paman. Maafkan Ranggalawe. Bagaimanapun juga, Paman Lembu Sora tidak akan bisa merubah apa yang sudah menjadi keyakinan saya. Setelah mengucapkan kata-katanya, Ranggalawe segera menyarungkan keris Megalamat. Kemudian dia bergegas melangkah pergi. Dia berhenti sejenak,
membuka bajunya, dan melemparkannya ke atas arca batu. Tindakan itu dilakukan sebagai pertanda bahwa hatinya masih terbakar. Kemudian Ranggalawe melangkah menghampiri sebuah dahan kayu mandana. Kakinya ditopangkan di atas pokok kayu, dan tangannya diselempangkan di atas dahan. Kemudian sambil membelakangi Lembu Sora, Arya Kamandanu, Sakawuni dan Kebo Anabrang, Ranggalawe berteriak lantang. Hei, dengar! Tidak seorang pun bisa meredakan kemarahanku. Biar langit runtuh, biar jagat ini amblong, Ranggalawe tetaplah Ranggalawe. Nambi adalah pengecut. Nambi adalah manusia berjiwa penakut. Dia sama sekali tidak berjasa. Dia telah merebut jasa-jasa orang lain untuk dirinya sendiri. Oh, suatu saat aku ingin bertemu dengan Nambi di medan peperangan. Semoga para dewata mengabulkan keinginanku ini. Dan kau, hei, Kebo Anabrang, kita mempunyai urusan yang belum selesai. Suatu saat, setelah Nambi, kau pun akan berhadapan dengan Ranggalawe. Tunggulah. Saat itu Kebo Anabrang, aku akan datang. Tunggulah. Saat dimana kita akan berhadapan sebagai satria yang membela harga dirinya. Setelah mengucapkan kata-katanya dengan lantang, Ranggalawe kemudian melompat pergi. Tubuhnya lenyap di balik tembok-tembok istana. Lembu Sora nampak sedih melihat kelakuan keponakannya itu. Janganlah kau hiraukan kata-katanya itu, Kebo Anabrang. Ranggalawe sedang kesurupan setan. Tidak apa, Paman Lembu Sora. Saya dapat memahami perasaannya. Baiklah, biarkan saja Ranggalawe mencari ketenangannya sendiri. Kalau ada kesempatan, aku ingin menemuinya sekali lagi untuk memberinya nasihat. Ranggalawe, Ranggalawe, mengapa kau menjadi seperti itu, nak? Malam itu, istana Majapahit diliputi kesunyian. Hanya terdengar bunyi gamelan sayup-sayup di kejauhan. Arahnya di bagian Taman Sari di belakang istana. Beberapa orang prajurit jaga nampak mondar-mandir di tangga Balai Paseban Agung. Demikian juga lorong-lorong di dalam istana, banyak terdapat prajurit mondar-mandir. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sedang berada di dalam ruang pribadinya ketika Lembu Sora dan Nambi masuk. Sang Prabu segera mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Bagaimana dengan persoalan Ranggalawe, Paman Lembu Sora? Nampaknya anak itu cukup wangkot, Gusti Prabu. Dia masih tetap keras kepala. Iya, saya melihat ada sinar keyakinan dalam pancaran wajahnya. Saya kira kita tidak akan mudah merubah pendirian Ranggalawe, Paman Lembu Sora. Lama juga aku memikirkan soal ini. Tiba-tiba aku mempunyai pikiran lain, Paman Lembu Sora. Barangkali Paman Lembu Sora setuju. Apakah Gusti Prabu sudah merencanakan sesuatu? Begini, Paman. Kupikir ada baiknya kita menuruti keinginan Ranggalawe. Kata-kata Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang terakhir itu cukup singkat bunyinya. Tapi Lembu Sora sempat terkejut begitu mendengarnya. Untuk sesaat lamanya, Lembu Sora tidak dapat berkata apa-apa. Nambi bahkan hanya bisa menundukkan kepalanya.
Gusti Prabu. Tunggu sebentar, Paman Nembusora. Saya belum selesai bicara. Oh, baik. Baiklah Gusti Prabu. Maafkan hamba Gusti Prabu. Saya tidak ingin perselisihan ini menjadi berlarut-larut. Saya tidak ingin apa yang telah kita perjuangkan selama ini dengan susah payah akhirnya justru rusak dari dalam oleh teman-teman kita sendiri. Sekarang ibaratnya kita tinggal memetik buahnya. Kita sudah sekian lama berjuang dan sekarang kita tinggal memetik hasilnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa menyela bicara. Ampun Gusti Prabu. Memang sekarang ini ibaratnya kita tinggal memetik tanaman yang sudah susah payah kita tanam sebelumnya. Tapi menurut pendapat hamba, jika Gusti Prabu meluluskan keinginan Ranggalawe, hamba kira keputusan itu kurang bijaksana. Aku tahu maksudmu, Paman Nembusora. Tapi sepertinya Ranggalawe tidak bisa kita halang-halangi lagi. Nampaknya dia sudah bertekad untuk melampiaskan rasa tidak puasnya. Dan kalau sampai Ranggalawe pulang ke Tuban, kemudian menyusun barisan, kita semua bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pertumpahan darah di antara teman sendiri akan segera terjadi di bumi Majapahit. Dan hal inilah yang tidak kuinginkan, Paman Nembusora. Karena itu, aku lalu mempunyai pikiran yang lain. Kalau misalnya keinginan Ranggalawe kululuskan, dia kuangkat menjadi Rekrian Mapati. Barangkali pertumpahan darah di antara teman sendiri bisa dicegah. Tapi tentu saja hal ini harus ada persetujuan dari Paman Nambi. Bagaimana Paman Nambi? Coba tolong kemukakanlah pendapatmu. Apakah Paman Nambi rela kalau misalnya jabatan Rekrian Mapati diambil alih oleh Ranggalawe? Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kawula. Apa yang menjadi keputusan Gusti Prabu, tentulah akan hamba terima dengan senang hati. Sebab Gusti Prabu tentulah sudah memikirkan akibat buruk baiknya. Tentulah Gusti Prabu sudah mempertimbangkan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ampun Gusti Prabu. Kalau misalnya Gusti Prabu ingin merubah keputusan tersebut, silahkan saja. Hamba rela melepaskan jabatan Rekrian Mapati. Demi Majapahit tetap tenang dan sentausa. Terima kasih Paman Nambi. Terima kasih atas ketulusan hatimu. Sekarang bagaimana Paman Nembusora? Sepertinya Paman Nembusora belum bisa menerima usulku ini. Ampun Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun. Menurut pendapat hamba, keputusan Gusti Prabu janganlah sampai dirubah-rubah. Gusti Prabu adalah seorang raja. Seorang raja dapat bersabda, bukan hanya dapat berkata-kata. Dan sabda lain maknanya dengan kata-kata biasa. Sabda Gusti Prabu ibarat undang-undang tidak tertulis, sabda Pandita Ratu. Itulah yang perlu kita pertimbangkan Gusti Prabu. Kalau misalnya Gusti Prabu merubah keputusan tersebut, hamba justru menjadi khawatir. Ranggalawe pasti akan menjadi besar kepala, dan kewibawaan Gusti Prabu di mata rakyat akan merosot dengan cepatnya. Harap Gusti Prabu mempertimbangkan hal ini. Memang Paman Nembusora. Memang hal itu juga sudah menjadi pemikiranku. Tapi bagaimana lagi? Persoalan ini sepertinya sangat sulit untuk kuselesaikan. Harus ada salah satu yang mau mengalah. Menurut pendapat hamba, yang harus mengalah adalah Ranggalawe Gusti Prabu. Lagi pula anak itu terlalu kurang ajar perbuatannya. Kalau sampai dia mendapat angin baik, maka hamba justru khawatir kekurangajaannya itu akan bertambah-tambah. Dia pasti akan lebih tidak menghargai Majapahit sebagai sebuah tatanan pemerintahan. Dia juga pasti akan lebih tidak menghargai Gusti Prabu sebagai pimpinan. Sudahlah Gusti Prabu, serahkanlah persoalan ini pada hamba. Biarlah hamba yang akan mengatasi Ranggalawe. Iya.
Kalau begitu baiklah Paman Lembusora. Persoalan ini aku serahkan kepada Paman Lembusora dan Paman Nambi. Tapi berhati-hatilah dalam menyelesaikan persoalan ini. Kalau bisa cegahlah jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Baik, Gusti Prabu. Hamba berjanji akan berusaha mencegah jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tapi kalau memang terpaksa, kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak dengan menyusun barisan dari Tuban, ya, apa boleh buat Gusti Prabu? Tuban harus berani menandingi kekuatan Majapahit. Anggap saja Ranggalawe seorang perusuh, Gusti Prabu. Dan seorang perusuh harus segera dibinasakan, supaya tidak mengganggu keamanan pemerintahan. Sebentar Paman Lembusora. Ada yang masih kita lupakan. Bagaimana dengan Tuan Arya Wiraraja? Sebenarnya hatiku merasa tidak enak. Ranggalawe adalah putra Tuan Arya Wiraraja. Sedangkan Tuan Arya Wiraraja sudah sangat berjasa membantu kita dalam merintis kerajaan Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Soal jasa-jasa Tuan Arya Wiraraja adalah soal lain lagi. Tapi perbuatan Ranggalawe, kekurang ajaran anak itu harus tidak boleh diberi angin segar. Gusti Prabu harus tetap teguh memegang sabda. Jangan sampai tergoyahkan. Hamba, Lembusora berada di belakang Gusti Prabu. Hamba sanggup menanggulangi Ranggalawe kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Tidak. Aku tetap tidak bisa menerimanya. Gusti Prabu Kertarajasa telah berbuat tidak adil. Mengapa beliau bisa mengangkat Nambi menjadi Rekrian Mapati? Pasti semua itu Nambi yang licik. Nambi memang pandai mencari muka, pandai menjilat di depan Gusti Prabu. Dan rupanya Gusti Prabu kurang waspada menghadapi orang seperti Nambi. Dan akhirnya beliau terpikat. Beliau terpesona oleh penampilan Nambi yang serba manis dan memikat. Tapi sebenarnya Nambi adalah orang yang mempunyai pamrih sangat besar. Dan sekarang pamrih itu telah digenggamnya. Jabatan Rekrian Mapati memang sudah sejak lama diidam-idamkan Nambi. Dan Paman Lembusora. Mengapa Paman Lembusora seolah-olah tidak mau melihat ketidakadilan ini? Mengapa justru Paman Lembusora memihak kepada Nambi? Rupanya tidak seorang pun membela dan mendukung aku. Mereka bahkan memojokkan Ranggalawe. Tapi aku pantang mundur. Ya, Ranggalawe tidak bakalan kembali menjilat air ludahnya. Oh, Paman Lembusora. Mengapa Paman datang kemari? Aku tahu Ranggalawe. Sekarang ini kau sedang dalam kesulitan. Dan kau adalah keponakanku. Aku ingin membantumu memecahkan kesulitanmu. Kalau Paman Lembusora datang untuk membujuk aku, lebih baik Paman mengurungkan niat itu. Keputusan saya sudah tetap, Paman. Tidak mungkin dirombak-rombak lagi. Jadi bagaimana Ranggalawe? Bagaimana apanya, Paman? Sudah jelas bahwa saya tidak bisa menerima keputusan Gusti Prabu.
Saya tetap menganggap bahwa Nambi tidak pantas menduduki jabatan Rekrian Mapati, Paman. Itu sudah menjadi keputusan seorang raja, Ranggalawe. Saya tidak peduli, Paman. Apakah keputusan itu keputusan seorang raja atau bahkan keputusan para dewa? Yang jelas keputusan itu saya anggap tidak adil. Tidak bijak, Paman. Dengar, Ranggalawe. Kalau kau ingin menentang keputusan seorang raja, berarti kau ingin melawan kekuasaannya. Kau ingin merongrong pemerintahannya. Sadarkah kau akan hal ini, anakku? Paman Lebusora, melawan keputusan raja atau merongrong pemerintahan Majapahit sama sekali bukan menjadi tujuan saya, Paman. Tujuan saya hanyalah untuk meluruskan apa yang saya anggap bengkok. Kalau memang Gusti Sang Ramawijaya mau mengerti, kalau memang beliau menyadari kekeliruannya, maka beliau harus mau mencabut kembali keputusan itu, Paman. Itu tidak mungkin terjadi, Ranggalawe. Jika seorang raja sudah memutuskan sesuatu, maka kata-katanya berubah menjadi sabda. Dan sabda seorang raja adalah hukum, undang-undang. Tidak seorang pun kaula berhak merubah apa yang menjadi sabda seorang raja. Nah, ketahuilah, Ranggalawe, sesungguhnya Gusti Prabu Kertarajasa sangat menyayangimu. Kalau toh Gusti Prabu menunjuk Nambi agar menjadi Rekrian Mapati, tentulah beliau mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pertimbangan-pertimbangan berdasarkan wawasan seorang raja. Tidak, Paman Lembusora. Tidak. Bagaimanapun juga saya tetap tidak bisa menerima keputusan itu. Lalu apa yang akan kau lakukan, Ranggalawe? Kau ingin berperang dengan Majapahit? Kau dalam kesulitan besar, Ranggalawe. Kau harus memikirkan kembali sikapmu. Janganlah hanya memburu nafsu. Paman Lembusora, terima kasih atas nasihat-nasihat Paman. Tapi saya tidak mungkin menarik kembali apa yang sudah menjadi keyakinan saya, Paman. Apalah artinya? Saya ini menjadi manusia. Jika saya harus menjilat ludah saya sendiri, saya masih cukup mempunyai harga diri, Paman. Barangkali orang-orang mengatakan bahwa Ranggalawe sombong. Tapi sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia yang ingin hadir seutuhnya, Paman. Saya tidak ingin hadir sebagai manusia compang-camping, manusia yang tidak mempunyai pendirian, manusia yang tidak mempunyai keyakinan teguh, manusia yang hatinya miar-miur, hatinya mudah diombang-ambingkan oleh angin utara ataupun angin selatan. Tidak, Paman, tidak. Paman Lembusora keliru kalau Paman mengira bahwa Paman bisa membujuk saya. Ranggalawe, janganlah terlalu keras kepala. Kalau misalnya sekarang ini kau bersedia kubawa menghadap Gusti Prabu Kertarajasa, dan kau bersedia minta maaf pada beliau, maka semuanya akan menjadi beres. Aku yakin Gusti Prabu akan dengan senang hati memaafkanmu. Gusti Prabu sangat menyayangimu, Ranggalawe. Beliau sangat menyesalkan kejadian ini. Beliau sangat prihatin sekali melihat sikapmu. Terima kasih, Paman Lembusora. Persoalan minta maaf adalah persoalan yang mudah. Kalau memang saya menganggap bahwa saya mempunyai perbuatan yang salah, tentulah saya akan minta maaf pada Gusti Prabu. Tapi di mana letak kesalahan saya, Paman Lembusora? Dapatkah Paman Lembusora menunjukkan secara jelas di mana letak kesalahan Ranggalawe, Paman? Baiklah, terserah padamu, Ranggalawe. Aku sudah berusaha, tapi rupanya aku telah gagal meluruskan jalan hidupmu. Tapi baiklah, kalau boleh aku menasihatkan, lebih baik kau segera pulang ke Tuban. Kau bisa merundingkan segala sesuatunya dengan ayahmu. Nah, selamat malam, anakku. Ya, selamat malam, Paman Lembusora. Dan terima kasih atas kunjungan Paman. Aku tidak habis pikir, Kamandanu. Apa yang sebenarnya yang diinginkan Kakang Ranggalawe? Iya,
Barangkali Kakang Ranggalawe menginginkan jabatan Rekrian Mapati. Apa artinya jabatan? Mengapa orang sampai mengorbankan segala-galanya untuk memperoleh jabatan? Entahlah Sakawuni. Barangkali untuk orang-orang tertentu, jabatan merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Jabatan merupakan tujuan akhir dari seluruh perjuangannya. Jabatan merupakan landasan cita-citanya. Kalau begitu, orang seperti itu bisa dikatakan gila jabatan. Gila pangkat atau kedudukan. Iya, begitulah Sakawuni. Tapi aku yakin Kakang Ranggalawe bukanlah orang seperti itu, Kamandanu. Kita sudah sering membuktikan bahwa Kakang Ranggalawe bukanlah orang seperti itu. Kita tidak bisa melihat ke dalam hati sanubari seseorang, Sakawuni. Seringkali kita keliru menilai seseorang. Yang nampak di luar belum tentu sama dengan yang bercokol di dalam. Mungkin saja Kakang Ranggalawe sangat menginginkan jabatan Rekrian Mapati. Karena itu dengan sendirinya dia sangat kecewa begitu jabatan Rekrian Mapati diberikan kepada Paman Nambi. Ya, mungkin juga begitu, Kamandanu. Tapi sebenarnya sudah sejak lama Kakang Ranggalawe kurang menyukai Paman Nambi. Demikian juga Paman Nambi. Sepertinya mereka saling mengintai dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa persahabatan yang tulus. Entahlah Sakawuni. Kita-kita ini yang menjadi susah jadinya. Mereka semua adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman seperjuangan kita. Baik Kakang Ranggalawe atau Paman Nambi sudah hampir menjadi seperti saudara kita sendiri. Karena itu sayang sekali mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kasihan Majapahit yang baru saja berdiri. Ya, memang Kamandanu. Silau oleh pangkat, kedudukan, atau jabatan bisa membuat seseorang menjadi buta hatinya. Hanya sayang sekali, mengapa justru Kakang Ranggalawe yang telah kita kenal dengan baik bisa terperangkap di dalamnya? Kalau aku sangat menyayangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Kakang Ranggalawe selama ini. Keringat sudah deras mengalir. Tubuh sudah bersimbah peluh. Dan masa panen sekarang sudah datang. Mengapa harus berebut menuai padi? Ketika mereka berdua tengah bercakap-cakap di ruangan depan rumah kediaman Arya Kamandanu, mendadak terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Penunggang kuda itu segera melompat ke halaman. Arya Kamandanu dan Sakawuni berdiri. Mereka melihat Ranggalawe berjalan menghampirinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe? Mengapa Ranggalawe menemui Arya Kamandanu dan Sakawuni? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.